Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya siswa-siswi 11 TKJ SMK Bakti Praja Dukuharu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di kondisi pandemi saat ini. Baik, di video kali ini saya mengawalinya dengan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Aziz Azindani. Saya biasa dipanggil Dani, Pak Dani. Saya mengampu 2 mata pelajaran di semester ini, yaitu matematika. Kalian juga saya ampu di matematika. Kemudian yang kedua di AIJ, Administrasi Infrastruktur Jaringan. Di video kali ini kita nanti akan sedikit membahas terkait apa itu AIJ, kemudian mulai kita masuk sedikit di apa saja yang nanti akan kita pelajari selama 1 semester ke depan, seperti itu. Nanti Pak Dani akan menggunakan media YouTube untuk pemberian materi video ini. Di samping itu juga nanti akan ada tugas-tugas yang perlu kalian kerjakan. Nanti pengerjaan tugas-tugas pengumpulannya melalui Google Classroom. Kemudian pertanyaan-pertanyaan kalian seputar materi AIJ bisa kalian tanyakan di grup. Dan Pak Dani mengharapkan kalian tidak japri, karena kalau harus japri maka akan sangat banyak sekali pertanyaan yang akan dari kalian kepada Pak Dani. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan melalui grup, nanti Pak Dani jawab di grup. Baik, kita mulai masuk sedikit di AIJ. Apa itu administrasi infrastruktur jaringan? Ya, administrasi infrastruktur jaringan adalah sebuah tugas ini sebenarnya, tugas administrator jaringan untuk mengelola jaringan komputer pada skala kecil maupun besar. Jadi AIJ ini adalah sebuah tugas. Tugas ini dibebankan kepada seorang administrator jaringan. Apa itu Pak administrator jaringan? Ya, orang yang mengadministrasi jaringan, orang yang mengelola jaringan. Nah, jaringan yang dimaksud di sini bisa jaringan komputer pada skala kecil maupun jaringan komputer pada skala besar. Skala kecil mungkin di skala kantor, misalnya mengurusi sebuah jaringan di skala kantor atau rumahan, ya. Kalau skala besar bisa di kabupaten, misalnya ada IndiHome 1 kabupaten, itu berarti dia skalanya skala besar. Atau sekolah yang besar seperti sekolah kita SMK Bakti Praja Dukuharu, jaringan komputernya skalanya skala besar seperti itu. Baik. Nah, tugasnya apa saja Pak administrator jaringan? Ini ada beberapa. Yang pertama, menginstal dan mengkonfigurasi server, ya. Kemudian yang kedua, menginstal dan mengkonfigurasi perangkat lunak aplikasi server tersebut. Kemudian yang ketiga, membuat dan mengelola pengguna. Pengguna maksudnya user, kita yang menggunakan layanan internet atau jaringan komputer. Kemudian yang keempat, mencadangkan dan memulihkan file. Kemudian yang kelima, mengkonfigurasi keamanan sistem. Jadi keamanan sistem dia yang mengatur, mengelola juga. Kemudian yang terakhir, menggunakan alat pemantauan keamanan jaringan. Karena dia yang ngurusi jaringan, maka dia yang bertanggung jawab terhadap keamanan data dalam jaringan tersebut. Nah, di dalam AIJ ini perlu kita ketahui beberapa alat yang nanti akan sering kita temui. Apabila ini pembelajarannya secara offline atau luring, Pak Dani bisa tunjukkan alat-alat ini saat kita praktek. Tapi karena kita pembelajarannya sementara masih online, karena sekarang kita sedang PPKM, maka kita menunjukkan alat-alat ini melalui media ini. Kalian boleh searching sendiri. Kalau memang dulu pernah waktu kelas 10 sudah pernah punya atau pernah mengetahui, ya berarti kalian sudah lumayan sudah mengetahui. Yang pertama adalah router. Router gambarnya seperti itu. Ini kita punya di sekolah kita. Router yang kita miliki di sekolah kita ini mereknya Mikrotik. Jadi kalau ada yang mengatakan Mikrotik itu bukan nama alatnya. Mikrotik itu nama mereknya, ya. Kayak seperti kita punya motor. Motor itu alatnya. Mereknya apa? Bisa Honda, bisa Yamaha, Suzuki. Tapi nama alatnya apa? Motor. Nah, kalau ini nama alatnya adalah router, mereknya Mikrotik, gitu ya. Maka ini sering kita sebut sebagai Mikrotik router board, nah gitu, karena dia mereknya Mikrotik. Kemudian
Alatnya namanya router. Apakah ada lagi merek yang lain, Pak? Ada, bisa Cisco dan yang lainnya. Nah, router ini apa? Router ini adalah perangkat jaringan yang menghubungkan dua atau lebih jaringan sehingga data dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan lainnya, dan router ini mampu menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Jadi jaringan yang berbeda ini mampu dihubungkan oleh router. Perbedaannya dengan yang lainnya router, ada hub, switch, bridge, ya. Ada 3 temannya router yang lainnya. Kalau router ini mampu menghubungkan dua jaringan yang berbeda, jadi tidak dalam satu jaringan. Nanti akan kita lihat. Kemudian alat yang kedua adalah kartu nirkabel. Ini dipasang di PC biasanya, ya. Ini alat untuk memungkinkan dua perangkat dihubungkan tanpa menggunakan media kabel. Jadi kalau kita mau menghubungkan satu PC dengan PC yang lainnya bisa menggunakan alat ini tanpa menggunakan kabel, karena dia nirkabel, wireless lah, kita bisa menggunakan wireless seperti itu tanpa kabel. Kemudian kartu LAN. Nah, ini juga dipasang di PC. Kartu LAN adalah alat untuk menghubungkan dua atau lebih komputer bersama-sama melalui kabel. Ini kalau ini menggunakan kabel jaringan itu ya. Yang dulu mungkin kalau kelas 10 kalian ada praktek crimping, mengkrimping kepala RJ45 dengan kabelnya, itu kabel jaringan. Nah, kemudian ada modem. Modem adalah perangkat jaringan yang memiliki fungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Ini sudah sering kita ketahui. Namun penggunanya sekarang ini mungkin agak sedikit berkurang. Kenapa? Karena HP kita saja sudah bisa kita gunakan sebagai modem untuk tethering, lebih banter malahan. Kalau zaman dulu ketika HP belum mendapatkan jaringan 4G, maka kita menggunakan modem ini lebih kuat zaman dulu. Tapi sekarang ini perannya modem sudah bisa digantikan oleh HP atau smartphone kita. Kemudian kabel jaringan. Nah, ini kabel jaringan seperti itu ya. Dulu waktu kelas 10 mungkin pernah ada ini praktek crimping ya, atau tidak. Kalau tidak ada mungkin karena kondisi pandemi jadi tidak ada praktek. Nah, kabel jaringan ini adalah media transmisi, media pertukaran, seperti kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih komputer untuk pertukaran data. Kalau kita mau menghubungkan laptop kita dengan laptop teman kita, kita bisa pakai kabelan ini gitu untuk menghubungkan antara dua atau lebih. Kalau kita membutuhkan lebih komputer, ya berarti kita bisa menggunakan switch atau hub dan bridge yang lainnya. Kemudian repeater. Repeater ini adalah perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas jangkauan sinyal wireless LAN dari server sehingga perangkat lain dapat dihubungkan. Fungsi repeater ini apabila misal kita punya satu akses point di titik ruangan di pojok. Nah, sampai di ruangan kita sinyalnya kurang, lemah seperti itu. Sinyalnya lemah ini kan nanti mempengaruhi kecepatan internet kita, mempengaruhi kita dalam mengakses internet jadi lambat. Oleh karena itu kita butuh repeater. Repeater ini memperkuat sinyal dari akses point yang pertama sampai di tempat kita. Ini saya punya di rumah, jadi menguatkan sinyal WiFi yang ada di akses point pertama. Biasanya digunakan di lantai 2 karena nggak tahu kalau di lantai 2 sinyalnya kok jadi tidak kuat. Akses point ada di lantai pertama, kemudian di lantai 2 sinyalnya berkurang, maka saya tambahi dengan repeater ini. Nah, ini akses point yang tadi kita bicarakan, perangkat jaringan yang digunakan untuk membuat jaringan nirkabel. Ini yang kita sebut sebagai WiFi biasanya. Kita pengen pakai WiFi ya, berarti butuh akses point untuk memancarkan internet secara nirkabel. Nirkabel berarti tidak menggunakan kabel, secara WiFi, wireless connection, gitu ya. Nah, tadi alat-alat yang akan digunakan selama pembelajaran AIJ ini, semoga semuanya bisa memahami. Kemudian sumber belajar kita dari 2 buku ini ya, Administrasi Infrastruktur Jaringan, karangannya Liswati Eskom, Muhammad Sahal,
dan juga administrasi infrastruktur jaringan karyanya ini. Ini sebenarnya bukan karyanya Pak Wianto Eskom, tapi yang lainnya yang Pak Denny gunakan. Tapi dia penerbit Andi dan edisi revisi terakhir yang kita gunakan. Oke. Nah, materi semester ganjil ini kita ada 3 pembahasan utama. 3 pembahasan utama ini kalau dijelentrehkan sampai 1 semester. Yang pertama terkait konfigurasi VLAN, kemudian yang kedua terkait permasalahan dalam VLAN, kemudian yang ketiga proses routing statis. Ya, nanti di masing-masing bab itu penjelasannya lumayan panjang sehingga menghabiskan 1 semester. Nah, kita mulai sedikit mengenal dulu bab pertama, konfigurasi VLAN, gitu ya. Sebelum kita masuk di konfigurasi VLAN, ini Pak Denny akan sedikit mengingatkan kita terkait subnetting. Ini mungkin dulu sudah pernah diajarkan di materi yang lainnya, tapi ini Pak Denny ingatkan sebagai untuk mengingatkan kalian, refresh agar tidak lupa. Ya, subnetting. Subnetting itu apa Pak? Ya, ini kita menganalogikan sebuah rumah nih ya. Ada kelompok rumah ini, rumah nomor 1, 2, 3, 4 sampai 8 ya, dengan rumah nomor 8 sebagai ketua RT. Nah, ini subnetting itu seperti kalau kita mau membagi-bagi kelompok rumah ini ke dalam kelompok-kelompok kecil. Misal di Jalan Gatot Subroto ini ketambahan beberapa rumah lagi. Kalau dia tidak kita bagi-bagi ke kelompok yang lebih kecil, maka rumah-rumah itu akan tidak beraturan gitu. Maka kita bagi lagi ke dalam kelompok yang kecil-kecil. Semakin bertambahnya waktu, rumah-rumah bertambah. Rumah-rumah menjadi tambah banyak. Ini tadi awalnya ada 8, sekarang ada 12 rumah. Nah, 12 rumah ini kita perlu bikinkan kelompok-kelompok agar dia lebih tertata. Kalau semuanya tinggal masuk seperti itu, nanti tidak rapi, tidak tertata, pengelolaannya susah karena rumah itu dibutuhkan oleh semua orang seperti itu. Nah, subnetting konsepnya mirip seperti pembagian tadi. Jadi misalnya suatu kantor ingin membagi kerja menjadi 3 divisi dengan masing-masing divisi memiliki 15 komputer. Nah, maka dia akan membagi seperti tadi. Jadi ada 15 masing-masing divisi. Awalnya tadi seperti ini. Kalau kita rubah ke konsep subnetting, misal Jalan Gatot Subroto itu adalah networknya. Ya, networknya memiliki IP address 192.168.1.0. Ini IP address networknya. Nah, kemudian host yang ada di situ ada 7 ya. Host yang pertama 192.168.1.1 sampai 1.7, kemudian yang terakhir dia menjadi IP address broadcast, dia bukan host. Nah, kita menggunakan analogi tadi. Jadi gang adalah subnet. Nanti kita akan bikin gang adalah dia subnetnya, kelompoknya. Masing-masing subnet memiliki host address dan broadcast address. Jadi masing-masing kelompok memiliki host address dan broadcast address. Maka akan menjadi seperti ini. Semakin bertambahnya rumah, maka kita membagi kelompok-kelompok. Ada 3 kelompok ini. Kelompok yang pertama di kiri atas itu dia subnet yang pertama. Dari network yang pertama kan network pertama 192.168.1.0. Kemudian kita subnet yang pertama 192.168.1.16. Itu subnet yang pertama. Jadi kelompok yang pertama. Nah, itu gang. Jadi kita ibaratkan sebagai gang. Subnet itu pemecahan IP-nya itu dia sebagai gang. Analogi di penjelasan kali ini. Ada berapa host, Pak? Ada 3 host. Host yang pertama di 192.168.1.17, kemudian host yang kedua 18, host yang ketiga 19. Broadcast-nya di 31 itu. 192.168.1.31 itu yang broadcast.
Kemudian subnet yang kedua ada di 192.168.132. Nah, itu subnet yang kedua. Subnet yang ketiga ada di 192.168.1.48. Nah, masing-masing subnet ini selisihnya kelompoknya itu 16, ya kan? Subnet yang pertama ini dia titik 16, ini titik 32, selisihnya 16. 32 ke 48 selisihnya juga 16, ya 48. Oke ya, ini 16, ini 32, ini 48. Oke. Jadi setelah di subnet seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan, terus apa itu subnet mask? Subnet mask digunakan untuk membaca bagaimana kita membagi jalan dan gang atau membagi network dan hostnya. Address mana saja yang berfungsi sebagai subnet, mana yang host dan mana yang broadcast. Semua itu bisa kita ketahui dari subnet masknya. Jalan Gatot Subroto yang tadi tanpa gang yang tadi ditampilkan di awal bisa dipahami sebagai menggunakan subnet mask default, atau dengan kata lain bisa disebut juga bahwa network tersebut tidak memiliki subnet atau jalan tanpa gang. Subnet mask default ini untuk masing-masing kelas IP address adalah sebagai berikut. Ini pada ditampilkan. Nah, ini untuk kelas A. Untuk kelas A, oktet pertama 1 sampai 127. Subnet mask defaultnya 255.0.0.0 dan seterusnya. Ini subnettingnya seperti ini, ya. Kita biasanya terbiasa dengan kelas C. Ini oktet pertamanya 192 sampai 223. Tadi kalau yang kita pakai tadi di Jalan Gatot Subroto tadi di slide sebelumnya kita menggunakan 192 168, ya kan? Biasanya memang seperti itu di kelas C. Nah, di subnetting materi yang penting lagi adalah penghitungan subnetting. Penghitungan subnetting bisa dilakukan dengan dua cara, cara binary yang agak lambat dan cara khusus yang lebih cepat. Nanti Pak Dani akan ajarkan cara menghitung subnet dengan cara yang cepat. Nah, kita nanti akan menghitung 4 hal. Yang pertama jumlah subnet, jumlah host per subnet. Subnet ini berarti kelompok tadi ya, tadi yang di gang berarti satu kelompok. Jumlah subnet ada berapa subnet, ada berapa kelompok. Kemudian jumlah host per subnet, dalam satu subnet itu ada berapa hostnya, ada berapa PC gitu. Kemudian blok subnet, ada berapa blok. Kemudian alamat host sampai broadcast, ada siapa saja. Nah, misal penulisan IP address, misalnya ada penulisan 192.168.1.2. Kadang ditulis ada slash-nya 192.168.1.2/24. Artinya apa ini 24, ya? Artinya bahwa IP address 192.168.1.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Ini dari mana, Pak? 255.255.255.0 ini dari slash 24. 24 diambil dari penghitungan bahwa 24 bit subnet mask diselubungi dengan binary 1. Maksudnya gimana, Pak? Ini kan kalau kita pecahkan 24 ini ada satu jumlahnya 24. Ada bilangan 1 jumlahnya 24. Mana, Pak? Ini 1 1 1 1 1 1 1 1. Ada 8 yang pertama. Ini 8 titik 8 lagi titik 8 lagi titik 8 8 8 totalnya 24. Inilah segini ini yang dinamakan sebagai subnet mask. Ini segini subnet mask. Ini ditulis dalam biner. Yang ini ditulis dalam biner. Makanya dia 11111 titik dan seterusnya. Ini dalam biner. Kalau ditulis dalam IP address, maka kita rubah 1111111 sampai 8 ini berubah menjadi 255. Loh, kok bisa, Pak? Ya, pertanyaan kalian kan seperti itu. Kok bisa, Pak? Nah, karena di sini nanti kita rubah yang awalnya dia
Perubahannya jadi 1 ini bernilai 128. 1 kali 128. 1 dikali 64. 1 dikali 32. 1 dikali 16 dan seterusnya. Paham ya? Udah mulai ingat ya. 128 dari mana Pak? 2 pangkat 7, ya kan? 2 pangkat 6, jadinya 64 dan seterusnya. Dijumlahkan semua totalnya menjadi 255, seperti itu. Itu cara merubah dari biner menjadi IP address. Nah, konsep ini slash 24 dinamai sebagai CIDR, slash interdomain routing. Nah, ini penghitungan subnetting, diketahui nilai CIDR-nya berapa. Ini ya, tabelnya seperti ini. Nilai CIDR paling tinggi adalah 30, yang ini tidak bisa lebih dari ini. Kemudian paling rendah masih bisa. Ini ada slash 9, paling rendah dia bisa sampai 0, ada CIDR 0 ya, slash 0. Baik, nah kita sekarang mau mencoba menghitung pada subnetting pada IP address. Subnetting seperti apa yang terjadi dengan sebuah network address 192.168.1.0/26. Makanya kita perhatikan, kita menganalisa karena dia ada di 192.168.1.0 berarti kelasnya kelas C. Ya, karena dia oktet awalnya 192. Oktet kelas C 192 sampai 223. Dengan subnet mask /26 berarti ada 1 jumlahnya 26, ya kan? Ada angka 1 jumlahnya 26. Kita hitung nih. 1 ini 8. Ini 8 lagi, ini 8 lagi. 8 3 kali 24, punjulnya satunya 2. 1 1. Ya kan? Nah, 1 jumlahnya 8 ini jadinya 255, 255, 255. 1 yang pertama ini nilainya 128. 128 ya. 1 yang kedua nilainya 64. 128 tambah 64 jadinya 192, ya kan? Maka ini adalah subnet masknya. 255.255.255.192. Nah, kita akan menghitung jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, alamat host dan broadcast yang valid. Kita akan selesaikan. Menghitung jumlah subnet caranya adalah rumusnya 2 pangkat X, di mana X-nya adalah banyak binary 1 pada oktet terakhir subnet mask. X adalah banyaknya binary 1, jadi angka 1 pada oktet terakhir subnet mask. Subnet masknya adalah tadi ini ya. Subnet masknya ini. Oktet terakhirnya mana Pak? Oktet terakhirnya yang ini. Jumlah angka satunya berapa? Ada 2. Ini ya. Berarti rumusnya kita tuliskan 2 pangkat 2. Karena ada 2 binary 1. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka jumlah subnetnya ada 4 subnet. Kita lanjutkan. Jumlah host per subnet rumusnya 2 pangkat Y min 2, di mana Y adalah kebalikan dari X, yaitu banyaknya angka 0 pada oktet terakhir. Kita lihat oktet terakhirnya. Oktet terakhir subnet mask ini memiliki angka 0, jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ada 6 angka Y, maka nilai Y-nya adalah 6, ya kan? Karena 0-nya ada 6 kan. Berarti 2 pangkat 6 dikurangi 2. Ini 2 pangkat 6 ini pada ini nulis 6-nya salah ini ya. Harusnya 6-nya jadi pangkat. 2 pangkat 6 dikurangi 2. 2 pangkat 6 berarti 64. 64 dikurangi 2, 62 host. Jadi jumlah host ada 62 host per subnet. Jadi per kelompok tadi ada 62 host, ya. Kemudian blok subnetnya. Blok subnet rumusnya 256 ini
256 ini angka default, jadi 256 dikurangi 192. 192 dari mana Pak? 192 dari nilai oktet terakhir subnet mask. Kita lihat lagi, subnet masknya ini kan berarti 192, ya kan? 256 dikurangi 192 adalah 64, ya. Nah, karena 64 maka nanti sudah kita tahu ada 4 subnet. Subnet yang pertama 0, ya kan? Kemudian ditambah 64 blok subnetnya. Berarti subnet yang kedua 64 tambah 64 lagi. 128 tambah 64 lagi. 192. Jadi subnet lengkapnya adalah 0, 64, 128, 192. Dimulainya dari 0. Kemudian intervalnya 64-nya dari blok subnetnya 64. 0 tambah 64 jadi 64. 64 tambah 64 128. 128 tambah 64 192. Sampai sini bisa dipahami. Dari sini kita telah menghitung jumlah subnetnya 4. Jumlah host per subnetnya 62 host, blok subnetnya ada 4. Oke ya. Baru kita tulis. Ya. Kita tulis subnetnya ada 4 tadi Pak Dani bilang. 192.168.1.0. 0 ya ini ya. 0, 64, 128, 192. Sampai sini bisa dipahami nih. Ini subnet yang pertama. Subnet semuanya ada 4. Karena jumlahnya ada 4 tadi ya. Ada 4 subnet nih. 0, 64, 128, 192. Jadinya ini. Ya. Kemudian host pertama adalah kita selisihkan 1 dari subnetnya. Ini kan awalnya 0. Kita selisihkan 1 jadinya 1. 192.168.1.1. Ini host yang pertama. Host yang pertama di subnet yang pertama. Ini subnet pertama. Subnet yang kedua ini awalnya 64 jadi 65. Ya. Subnet yang ketiga awalnya 128 menjadi 129 host pertamanya. Subnet yang keempat subnetnya 192, host pertamanya 193. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya. Kemudian host terakhir. Host terakhir caranya gimana Pak? Ditambahkan dari subnet tambah 62. Nih, dari mana Pak? Ini dari jumlah host per subnet. 62 host kan? Dari subnet 0 tambah 62. Host terakhirnya ini 62. 64 tambah 62 126. 128 tambah 62 190. 192 tambah 62 1254. Sampai sini bisa dipahami. Host pertamanya 192.168.1.1, host terakhirnya 192.168.1.62. Ada berapa host di sini? Rentangnya dari 192.168.1.1 sampai 192.168.1.62. Berarti total ada 62 host dengan IP address di rentang ini. Bisa dipahami ya? Nanti apabila ada pertanyaan silakan tanyakan di WA boleh, atau di kolom komentar juga boleh. Broadcastnya ini berarti yang tidak terpakai. Yang tidak terpakai ada 1. Jadi ditambahkan 1 dari host terakhir 192.168.1.63. Sampai sini semoga bisa dipahami. Yang lainnya sama. Ini 127, 191, 255. Bisa ya? Ya, di bab 1 terkait materi konfigurasi VLAN kita pengen mengulang lagi terkait subnetting. Ini dipelajari lagi, kemudian nanti pada diberi tugas PR di rumah kalian kerjakan di buku tugas. Buku tugasnya boleh yang pakai yang kelas 10 juga tidak apa-apa. Yang penting ada bukunya, tercatat dan rapi. Dibikin latihannya silahkan lakukan subnetting seperti contoh tadi untuk 2 nomor saja. Ini yang baris pertama dan baris yang kedua. Kerjakan di buku tugas, kumpulkan di Google Classroom. Terakhir berarti dikumpulkannya hari
hari Jumat ya. Terakhir dikumpulkan hari Jumat jam 10. Jadi sebelum itu kalian kumpulkan. Untuk hari ini videonya cukup sampai di sini. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan lewat grup WA atau bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Pak Dhani insya Allah segera menjawab di jam-jam sesuai kita pembelajaran. Kita pembelajarannya dari jam berapa sampai jam berapa, kita mengikuti sesuai jadwal pelajaran tersebut. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.